Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United siap permanenkan Odion Ighalo. Manchester United dikabarkan siap untuk mempermanenkan status striker Odion Ighalo. Pemain asal Nigeria tersebut didatangkan United dari klub asal Liga Super Tiongkok Shanghai Shenhua pada bursa Januari lalu dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Dalam klausul peminjaman Ighalo, Manchester United memang memiliki opsi kesepakatan permanen. Kebetulan kontrak pemain asal Nigeria itu bakal habis di Shenhua pada 2021. Masa pinjam Ighalo di United sebetulnya hingga 31 Mei, namun imbas penundaan kompetisi karena pandemi COVID-19, periode peminjamannya kemungkinan akan diperpanjang hingga 30 Juni mendatang. Shanghai Shenhua dikabarkan sudah mematok harga 15 juta pound sterling atau setara 287 miliar rupiah untuk pemain 30 tahun tersebut. Olimpiade Tokyo 2020 resmi ditunda hingga 2021. Olimpiade 2020 yang sedianya digelar di Tokyo, Jepang pada 24 Juli sampai dengan 9 Agustus mendatang resmi ditunda hingga 2021 imbas wabah COVID-19. Kepastian tersebut diumumkan pada Selasa kemarin setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyetujui keputusan Komite Olimpiade Internasional. Opsi penundaan diambil untuk memastikan atlet dapat berlatih dengan aman dan memberikan banyak waktu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Seperti dilansir dari New York Times, penundaan selama setahun akan membuat Jepang mengalami kerugian ekonomi secara signifikan. Mereka akan kehilangan pemasukan sebesar 240 miliar yen atau sekitar 35 triliun rupiah. Inter Milan akhiri periode karantina. Inter Milan menyudahi masa karantina skuad mereka setelah masing-masing pemain menjalani periode isolasi mandiri di rumah. Seluruh penggawa Nerazzurri telah diwajibkan menjalani karantina COVID-19 selama 2 pekan terakhir setelah mereka bertanding lawan Juventus dalam duel derby de Italia di Serie A pada 9 Maret lalu. Kabar baiknya, seperti yang dilaporkan laman Calcio Mercato, tidak ada satupun penggawa Inter yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 selama periode isolasi. Maka dari itu, Romelu Lukaku dan kawan-kawan kini mendapat izin untuk meninggalkan rumah masing-masing guna melakukan kegiatan penting seperti membeli obat-obatan atau bahan pangan. Hanya saja mereka masih tidak bisa akan kembali melakoni aktivitas latihan bersama klub secara normal hingga larangan kegiatan sepak bola di Italia dicabut. MU bujuk Harry Kane hianati Tottenham. Sebuah manuver transfer baru diluncurkan Manchester United. Raksasa Premier League itu diberitakan tengah mengupayakan agar Harry Kane meninggalkan Tottenham di musim panas nanti. The Athletic mengklaim bahwa Manchester United cukup menyeriusi upaya untuk transfer Harry Kane di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer sendiri diberitakan tengah berburu striker baru. Ia merasa butuh tambahan amunisi untuk lini serangnya. Melihat ketajaman Kane yang sudah teruji di EPL dalam beberapa tahun terakhir, Solskjaer diberitakan enggan melewatkan kesempatan untuk mengamankan jasa penyerang 26 tahun tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United mulai membuka komunikasi dengan Kane baru-baru ini. Mereka disebut mulai membicarakan prospek Kane ke Old Trafford. Mereka juga membeberkan rencana setan merah untuk beberapa tahun terakhir. Kane dilaporkan cukup tertarik dengan proyek yang tengah dikerjakan United, namun ia masih ingin mempelajari terlebih dahulu tawaran dari setan merah tersebut. Gianluigi Donnarumma pamit tinggalkan AC Milan. AC Milan nampaknya harus mencari kiper baru di musim panas nanti. Kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma, diberitakan sudah undur diri untuk hengkang dari San Siro di musim panas nanti. Gazzetta dello Sport melansir bahwa proses negosiasi kontrak antara Milan dan Donnarumma berjalan sangat alot.
Sang kiper merasa bahwa tawaran yang diberikan Milan masih terlalu jauh dari angka yang ia inginkan, sementara pihak Milan menolak untuk memenuhi tuntutan gaji Donnarumma yang selangit. Donnarumma merasa bahwa situasi ini tidak bisa menemui titik temu. Alhasil ia lebih memilih untuk izin pamit dari AC Milan. Real Madrid tetapkan Erling Haaland sebagai buruan nomor 1. Raksasa Spanyol Real Madrid sudah menentukan prioritas transfer mereka di musim panas nanti. El Real menetapkan bahwa striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland sebagai target transfer mereka di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa Zidane tertarik mendatangkan Haaland setelah melihat ketajaman yang dimiliki sang striker. Penyerang berusia 19 tahun itu memang menjadi sensasi baru di Eropa musim ini. Ia berhasil membuat 9 gol dan 2 assist dari 8 penampilannya di Bundesliga musim ini. Tidak hanya itu, Haaland juga masih berusia 19 tahun dan ia diyakini bisa berkembang lebih baik lagi. Alasan lain mengapa Haaland menjadi incaran Real Madrid karena mahar transfernya yang relatif terjangkau. Sang striker sendiri sebenarnya baru bergabung dengan Dortmund di bulan Januari kemarin. Ia juga terikat kontrak yang cukup panjang yaitu hingga tahun 2024 mendatang. Namun sang striker dirumorkan bisa dimiliki hanya dengan mahar sekitar 60 juta euro atau setara 1 triliun rupiah, sehingga Real Madrid bakal berupaya mewujudkan transfer tersebut. Penangguhan Bundesliga diperpanjang sampai 30 April. Awalnya Bundesliga seperti kompetisi top Eropa lainnya meliburkan diri selama 2-3 pekan sebelum dimulai lagi 2 April. Tapi pandemi COVID-19 yang makin menjadi-jadi membuat impian itu nyaris mustahil dicapai. Apalagi wabah itu tengah menuju puncaknya di Eropa. Jerman jadi salah satu negara Eropa yang tinggi jumlah penderitanya. Maka dari itu, seperti halnya liga-liga top Eropa lain, Premier League, Serie A, dan La Liga, Bundesliga juga ikut menambah masa libur kompetisi akibat COVID-19 ini. Bundesliga bersama Bundesliga 2 ditangguhkan hingga 30 April. Skuad Dortmund dan Bayern rela potong gaji demi klub. Pandemi virus corona jadi pukulan untuk keuangan klub. Demi menekan pengeluaran klub, para pemain Borussia Dortmund dan Bayern Munich rela dipotong gajinya. Para petinggi klub sudah mendiskusikan hal ini dengan pemain-pemainnya Senin 24 Maret 2020. Menurut laporan Bild, para pemain Dortmund tak keberatan dengan pemotongan gaji tersebut. Dortmund menargetkan pemotongan gaji sebesar 20% selama tidak ada pertandingan. Jika nantinya liga dilanjutkan tanpa penonton, maka pemotongan gaji adalah sebesar 10%. Hal serupa juga terjadi di Bayern. Para pemain dan dewan direksi Bayern akan menerima pemotongan gaji sebesar 20%. Para petinggi Bayern seperti Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, dan Hasan Salihamidzic telah menyepakati keputusan itu dalam perbincangan dengan pemain-pemain senior. Liga Inggris 2019-2020 mungkin ditunda lebih lama lagi. Liga Inggris 2019-2020 ditunda sampai 30 April akibat wabah COVID-19. Rencananya pada akhir pekan pertama bulan Mei telah dapat dilangsungkan pertandingan pekan ke-30 Liga Inggris. Akan tetapi Liga Inggris terancam ditunda lebih lama. Seperti yang dilaporkan Sportsmall Rabu 25 Maret 2020, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah selama 3 minggu yang dimulai pada Senin malam 23 Maret 2020. Hal itu akan sangat merugikan Liverpool yang hanya butuh 6 poin lagi untuk menjadi kampiun Liga Inggris musim ini. Liverpool masih memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 82 poin. The Reds unggul 25 poin dari sang juara bertahan Manchester City yang ada di posisi kedua. Sterling tidak tutup peluang pulang ke Liverpool. Raheem Sterling seakan jadi musuh bebuyutan fans Liverpool dalam beberapa musim terakhir.
Fans Liverpool tidak menyukai Sterling sejak pemain berpaspor Inggris itu pindah ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2015. Sterling diduga meninggalkan The Reds karena alasan finansial. Akan tetapi, Sterling ternyata tetap mencintai Liverpool. Dalam sebuah sesi tanya jawab di Instagram, Sterling tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Liverpool suatu saat nanti. Sterling masih memiliki tempat untuk Liverpool di hatinya karena The Reds sangat berjasa dalam karir sepak bolanya. Apakah saya akan kembali ke Liverpool? Sejujurnya kepada Anda, saya mencintai Liverpool. Jangan memelintirnya, mereka selalu ada di hati saya. Ini adalah tim yang telah melakukan banyak hal untuk saya tumbuh, ujar Sterling dikutip dari Sportsmall. Anthony Martial dibotakin, supporter teringat Thierry Henry. Ada yang berbeda dari penampilan Anthony Martial di masa karantina saat ini. Rambut striker Manchester United itu baru saja dicukur habis. Penampilan anyar Martial ini langsung memicu reaksi di media sosial. Sejumlah diantaranya teringat dengan legenda Arsenal Thierry Henry yang juga berasal dari Prancis seperti Martial. Cuitan-cuitan lucu dan menarik pun bermunculan di media sosial. Barcelona berencana gelar latihan di tengah pandemi. Barcelona dikabarkan bakal menggelar latihan. Padahal saat ini aktivitas mayoritas klub-klub Eropa harus dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19. Seperti dilansir Football Espana, Barcelona tengah mempertimbangkan rencana kembali berlatih pada 27 April. Hal itu dilakukan meski belum ada tanggal resmi kapan La Liga Spanyol musim ini akan kembali bergulir. Terkait pemilihan tanggal, Barcelona memilih 27 April untuk menyesuaikan kondisi pemain. Di sisi lain, gelandang Barcelona Ivan Rakitic mengaku sudah sangat rindu bermain bola. Rakitic mengatakan saat ini dia hanya keluar rumah untuk membuang sampah. Tentu saja saya ingin bermain bola di jalanan, tetapi kita harus mengerti, kita harus mengisolasi diri, kata Rakitic. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!